Trump diprediksi menang pemilu Presiden AS 2024. Polda Metro Jaya hingga kini belum ungkap identitas pengendali judi online yang libatkan pegawai Komdigi. Catalunya gantikan Valencia di seri final MotoGP 2024. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Keduanya menggelar upacara penyambutan dan membahas penguatan hubungan bilateral. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Jakarta untuk kunjungan kenegaraan yang disambut secara meriah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kedatangan Lawrence diiringi prosesi dari Monumen Nasional hingga Istana Merdeka dengan kawalan pasukan berkuda dan marching band. Sesampainya di istana, Lawrence disambut oleh puluhan anak-anak berpakaian adat daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, menambah suasana hangat dan meriah. Prabowo mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam menyambut Lawrence dengan salam hangat sebelum keduanya berjalan bersama di karpet merah. Setelah upacara penyambutan, Prabowo dan Lawrence mengadakan pertemuan empat mata di ruang Jepara Istana Merdeka diikuti pertemuan bilateral yang turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari kedua negara. Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat hubungan Indonesia-Singapura. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi di Surakarta. Museum ini diharapkan mampu menghadirkan daya tarik edukatif yang kuat bagi masyarakat, tidak hanya bagi warga setempat, tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi di Kota Surakarta pada 6 November 2024. Dalam tujuannya, Gibran mengamati secara langsung berbagai aspek pembangunan untuk memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Museum yang sedang dalam proses pembangunan ini diharapkan menjadi destinasi wisata edukasi yang mampu menarik minat masyarakat. Dengan konsep modern, yang menyajikan informasi budaya, sains, dan teknologi. Museum ini diproyeksikan akan menjadi tempat belajar dan rekreasi yang kaya wawasan baik bagi warga sekitar maupun bagi wisatawan yang datang dari berbagai penjuru daerah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan berbagai analisis jelang pencoblosan merupakan hal biasa. Tentu yang menentukan hasil akhir adalah para warga yang mencoblos pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Maju di Pilkada mulai dipertanyakan. Kim disebut kurang solid mendukung para calon kepala daerah yang mereka dukung. Sejumlah calon yang diusung Kim harus bersaing ketat dengan calon yang didukung oleh partai yang lebih sedikit. Misalnya Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta dan Ahmad Lutfi Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah. Namun Dasko menegaskan kondisi Kim masih solid. Sejumlah strategi pemenangan juga terus dijalankan untuk mencapai kemenangan. Lebih lanjut, Dasko juga sudah melihat daerah mana saja yang mengalami penurunan di survei. Oleh karenanya, dengan strategi yang telah disiapkan, Dasko yakin ada hasil yang berbeda. Jadi itu banyak analisa-analisa mendekati hari H, itu biasa. Dinamika politik terjadi, tapi nanti lihat aja siapa yang menang. Demikian. Tapi sejauh ini Kim Plus tidak hanya Jakarta dan daerah lain solid dalam kondisi... Nah, saya monitor masih solid, tapi memang kita punya cara yang lain karena memang Kim Plus ini besar. Ada juga pertimbangan-pertimbangan kalau kita, nah ini pergerakan-pergerakan yang efisien dan lain-lain itu
juga menjadi pertimbangan kita merumuskan kegiatan yang tepat sasaran. Nah, tentunya kita tidak bisa buka di sini, tapi nanti dilihat saja di mana daerah-daerah yang katanya turun-turun, siapa yang menang nanti. Demikian. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggelar seminar digitalisasi penyiaran tahun 2025-2029 di MovePeak Hotel Jakarta City Center 6 November 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggelar seminar digitalisasi penyiaran, membahas prospek bisnis penyiaran digital, perspektif regulator dan pelaku usaha, highlight layanan integrated broadcast broadband, dan 5G broadcasting. Seminar ini dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Direktur Jenderal PPI Wayantoni, Geriantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran. Nezar berharap seminar ini mendapat masukan dari stakeholder di industri penyiaran untuk menyusun rencana strategis industri penyiaran dalam 5 tahun ke depan, serta meningkatnya target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ya, ini upaya kita untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder di industri penyiaran dan rangka untuk menyusun rencana strategis dari industri penyiaran selama 5 tahun ke depan. Kita mencatat ada banyak disrupsi teknologi ya yang mengakibatkan dampak terhadap konten maupun bisnis dari industri penyiaran. Nah, jadi bersama dengan stakeholder industri penyiaran, ekosistem yang ada di industri penyiaran, kita membahas peluang, tantangan, dan apa kira-kira rencana yang mau dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Calon Presiden Donald Trump diprediksi menang pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Keunggulan Trump ditentukan oleh kemenangan di beberapa negara bagian penentu. Donald Trump dari Partai Republik diproyeksikan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Trump diprediksi mendapat 277 suara elektoral, melewati batas 270 yang diperlukan untuk menang. Keunggulan Trump diperoleh dari kemenangan di Wisconsin, Georgia, dan Pennsylvania yang pada 2020 dimenangi Joe Biden. Trump juga memimpin dalam suara populer dengan 51,2%. Fox News menyatakan Trump sebagai pemenang, menjadikannya Presiden Amerika Serikat kedua yang menjabat 2 kali non berturut-turut setelah Grover Cleveland. Sementara versi Associated Press menunjukkan Trump mendapat 267 suara elektoral dengan 51,2% suara. Kamala Harris, petahana wakil presiden, menangkan nominasi Partai Demokrat, sementara Trump mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan kelanjutan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK akan tergantung kepada pemerintahan baru. Menurutnya, nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang sudah ditentukan oleh pansel di masa pemerintahan Jokowi masih menunggu proses di pemerintahan Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni usai menggelar rapat kerja Komisi 3 bersama PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sahroni mengatakan akan lebih efisien jika DPR melanjutkan seleksi nama-nama Capim dan Cadewas yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun ia menyebut Komisi 3 DPR hanya menunggu keputusan dari pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi 3 mengikuti proses dari pemerintah. Masalah dia lanjut atau tidak, itu nanti pemerintah. Kita kan tinggal sifatnya menunggu. Tapi menyikapi efektivitas dan efisiensi lebih baik diteruskan saja dari Capim kemarin? Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru aja. Sifatnya DPR ngikut aja.
Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat Herman Hairon mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menghapus utang macet UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat Herman Hairon mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro kecil menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Herman menyebut Presiden telah mengambil langkah yang cepat dan tepat. Dirinya menilai tidak sedikit petani hingga nelayan terlilit hutang yang belum dilunasi akibat COVID-19. Herman juga merespons positif penghapusan utang UMKM pertanian. Dirinya berharap bisa menjadi pembangkit ekonomi masyarakat ke depannya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Aturan ini menandakan langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut. Memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari COVID-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandra oleh hutang yang belum bisa dilunasi. Dan tentu situasinya semakin tidak baik karena ketika hutang itu tidak lunas maka termasuk dalam BI checking. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan bakal mendukung segala langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas judi online. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan bakal mendukung segala langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas judi online. Budi Ari kabarnya bakal ikut diperiksa dalam persoalan judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pasalnya, Budi sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo. Budi menegaskan bakal mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di tanah air. 2, kita mendukung penegakan hukum. 3, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini Indonesia. Jangan kasih kendor. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menepis Koalisi Indonesia Maju atau Kimples pecah di Pilkada Jakarta 2024. Dirinya menegaskan Kimples masih solid. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menepis Koalisi Indonesia Maju atau Kimples pecah di Pilkada Jakarta 2024. Dirinya menegaskan Kimples masih solid. Sahroni enggan berspekulasi soal sejumlah hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang didukung Kimples Ridwan Kamil Suswono. Sahroni menekankan pembuktian survei akan terkuak pada momen pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Dirinya juga mengatakan karakter pemilih Jakarta unik, pasangan calon yang digadang-gadang menang belum tentu hasilnya senada pada hari pencoblosan. Itu kan teman-teman bisa lihat ya, kita lihat nanti perkembangan 27 November, bagaimana siklus ini terkait survei, surveinya beneran atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang mudah-mudahan memang Jakarta ini agak unik dibandingkan daerah lain. Yang disangka menang belum tentu menang, disangka kalah belum tentu kalah. Tapi ya itulah situasional pilkada khususnya Jakarta. Enggak lah, polisi mana bisa pecah ya, kesatuan ya nggak mungkin. Polisi hingga kini masih belum juga mengungkap secara lengkap identitas pelaku judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan pihaknya bakal mengungkap kasus itu di kesempatan yang lain. Hingga kini polisi baru menyebut 3 nama terkait pegawai komunikasi dan digital yang terlibat dalam judi online, yakni AK, AJ, dan A. Mereka disebut merupakan pengendali bisnis situs judi online. Belum diketahui apakah 3 nama tersebut, berapa orang yang merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto masih irit bicara terkait kasus tersebut. Karyoto hanya menyebut bahwa akan mengungkap semua identitas yang terlibat dalam kasus itu di kemudian hari. Dirinya pun meminta untuk terus mengikuti perkembangan dari kasus tersebut. Saya tidak rilis ya, dan karena itu sudah terpusat dengan Mabes. Kerjasama dengan Mabes. Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap 15 orang dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Meski telah mengamankan 3 orang yang berasal dari pegawai Komdiji dan sipil, polisi belum merinci berapa pegawai Komdiji yang terlibat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Oknum selebgram di Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat hendak mengantarkan narkoba dalam jumlah besar. Polisi kembali menangkap 2 teman pelaku lainnya, menyita sabu seberat 6 kg dan pil ekstasi sebanyak 70.000 butir. Ini adalah rekaman video yang diambil polisi ketika menangkap Muhammad Yogik, seorang selebgram Medan, pemilik akun Instagram Yogik Segaris pada 30 Oktober lalu. Saat ditangkap di kawasan Deli Tua, pelaku menyamar sebagai pengemudi ojek daring dan sedang membawa 5 kg sabu, 10.000 pil ekstasi yang disimpan di dalam tas ransel yang dikenakannya. Narkoba yang disita dari pelaku sendiri didapat dari temannya di kawasan Sebiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, yang kemudian berhasil ditangkap dan petugas kembali menemukan sejumlah narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan jumlah besar. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan Selasa siang menyebut seluruh teman pelaku yang masuk dalam jaringannya, mulai dari yang menyerahkan narkoba hingga yang akan menerima narkoba, seluruhnya berhasil ditangkap. Total narkoba yang disita dari 3 pelaku sendiri berjumlah 6 kg sabu dan 70.000 butir pil ekstasi, yang seluruhnya akan dikirimkan pelaku ke Jakarta menggunakan pesawat. 6 kg totalnya ya. Kemudian ekstasinya 70.000 butir. Lalu 14 bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi warna biru ini. Semuanya jumlahnya 70.000 butir. Dari 3 TKP yang berbeda. 3 pelaku yang ditangkap kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. 1 juta butir pil koplo jenis trihexypenidil siap kemas beserta 1 mesin pencetak obat diamankan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di rumah yang digerebek pada Senin malam di Jalan Raya Citimun, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara petugas, jutaan pil koplo yang diproduksi 7 orang tersangka dibuat untuk diedarkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasca penggerebekan Senin malam, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Martinus Hukom mendatangi rumah yang dijadikan tempat produksi pil koplo di Jalan Raya Citimun, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Komjen Martinus menyampaikan penggerebekan dilakukan BNN dari hasil operasi yang dilakukan beberapa bulan ke belakang. Menindaklanjuti apa yang dicanangkan oleh Presiden kita yang baru, bahwa beliau mempunyai program prioritas Hasta Cipta. Kalau tidak salah Cipta ke-7 itu tentang pemberantasan narkoba. Narkoba kan narkotik, psikotropika dan barang adiktif dan berbahaya. Ya, ini yang pertama, ini kan diproduksi secara ilegal. Dan yang kedua, ini kan harus pakai resep dokter. Dan ini kalau digunakan dalam jumlah yang banyak, itu bisa membuat orang menjadi kecanduan atau fly dan lain-lain. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.